lengkapin dokumen kelayakan, lengkapin dokumen wajib. Nah, Bapak Ibu ingat dokumen wajib apa, dokumen kelayakan apa, dokumen legalitas itu apa. Jadi ini, jadi nggak usah bingung nanti kalau di aplikasi ini apa ya, ini apa, ini dokumennya. Nanti saya kasih contoh-contohnya juga. Terus selanjutnya adalah dokumen tambahan analisa. Dokumen tambahan saat analisa CCP. Jadi kalau corporate itu kan kita kayak kemudian kita upload semua dokumen, kemudian dikirim juga form data korporasinya ke pusat. Nah, baru diverifikasi oleh bagian corporate di telepon, ada kekurangan apa, itu terus dari corporate juga akan menelpon mengenai pembelian, benar Kak membeli seperti, benar Kak membeli ini, benar nggak alamatnya ini. Seperti Bapak Ibu seperti Bapak Ibu membeli, kalau membeli yang perorangan sebenarnya sama, akan diverifikasi. Formnya apa aja? Satu, form ketidaklengkapan PO. Form ketidaklengkapan ini akan kita submit jika PO tidak ada tanda tangan, PO-nya tidak ada cap, nah, tidak ada tanggal, tidak ada nomor PO, ini boleh pakai form ketidaklengkapan. Terus entitas perusahaan itu akan diminta jika perusahaan nih, jika perusahaannya ini seandainya NPWP-nya atas nama perusahaan A, sedangkan PO-nya itu atas nama perusahaan B. Nah, akan diminta entitas perusahaan, keterkaitannya apa antara perusahaan A dan perusahaan B. Itu SPK pembelian pihak ketiga dan surat kesanggupan pelunasan pembayaran biasanya jarang banget diminta, karena SPK dan surat sanggupan pelunasan pembayaran ini jika memakai vendor, artinya bahwa gini, jadi memakai pihak ketiga, kayak contoh perusahaan pemerintahan itu tidak bisa membeli secara cicilan, mereka harus membeli cash. Bagaimana agar perusahaan pemerintahan ini bisa membeli cicilan? Nah, mereka mencari vendor istilahnya, mencari vendor untuk pemerintah ini bisa membeli secara cicilan. Nah, vendornya ini yang berhubungan nanti dengan pihak KOWE, makanya ada SPK pembelian pihak ketiga. Tuh Bapak Ibu, tapi jarang sekali form ketidaklengkapan entitas perusahaan, SPK, surat kesanggupan pelunasan itu selama saya ngerjain corporate jarang sekali untuk ditanya. Paling cuma 1, 2, 3 karena kan jarang ada yang pakai vendor. Oke. Nah, ini sekarang satu. Jadi corporate itu memberikan keringanan jika kita hanya membeli 3 unit. Tidak perlu memakai form legalitas, tidak perlu memakai legalitas ataupun memakai dokumen kelayakan. Bapak Ibu cukup KTP PIC, NPWP 16 digit, PO dan form data korporasi. Jika ini cuma 3 unit, 1 atau 3 unit, tidak ribet, tidak repot, tidak ribet, tidak dimintain apapun, dan prosesnya cepat jika semuanya ini sudah terlengkapi. Beberapa kali corporate kalau cuma beli 3 itu paling estimasi 1 sampai 5 hari itu sudah ditelepon. Asal form data korporasinya itu dikirim ke kantor pusat cepat, ya, cepat dikirim. Itu akan segera diverifikasi. Kalau Bapak Ibu menunda form data korporasi untuk dikirim ke kantor SQ, tidak akan diverifikasi. Mereka menunggu itu. Nah, ini jika membeli lebih dari 3 unit masuk ke 4. Nah, ini yang harus dilengkapi Bapak Ibu.
ada KTP PSI, form data korporasi tadi, akte pendirian, istilah intinya dokumen wajib, dokumen kelayakan, dan dokumen legalitas itu harus ada, ya. 3 dokumen tadi harus ada. Nggak usah dihafalin Bapak Ibu, catat aja. Karena kita nggak ada ujiannya. Oke, lanjut. Ini ya. Yang ini yang lebih jelas tulisannya. Kemudian, nah, NPWP Bapak Ibu. Nah, ini NPWP 16 digit. Jika NPWP-nya emang di atas masih seperti ini, Bapak Ibu cek di bawahnya. Cek di bawahnya ini. Cek di bawahnya. Ini udah ada NPWP 16 digitnya enggak? Nah, kalau NPWP-nya udah seperti ini, oke, bisa di-key-in. Tapi kalau NPWP-nya bawahnya itu tidak ada apa-apanya, tidak ada embel-embel apa-apa, cuma seperti yang atas saja, tidak akan bisa disetujui. Itulah yang membuat proses korporatnya lama, Bapak Ibu. Sebenarnya kalau semua dokumen dilengkapi itu cepat. Inilah NPWP yang terbaru. NPWP yang terbaru itu keluarnya seperti ini, nggak ada embel-embel di bawahnya, udah 16 digit. Kalau masih yang ini diperhatikan ada tulisannya di bawah nggak NPWP 16 digit. Nah, dapat yang ini lebih bagus karena ini yang terbaru. Kemudian, nah, ketentuan PO Bapak Ibu. PO itu yang pertama apa? Harus ada kop surat perusahaan. Sering banget nih Bapak Ibu. Ini perusahaannya nggak ada kop suratnya, Mbak Sari. Pertanyaannya cuma satu. Apakah benar suatu perusahaan tidak punya kop surat? Tidak punya stempel, kan tidak mungkin Bapak Ibu, ya kan? Jadi PO itu gampang banget, asal satu, ada kop suratnya. 2, kepada yang terhormat PT OW Indonesia, itu harus ada. Terus nomor PO harus ada, tanggal PO harus ada. Terus permintaannya itu surat penawar sesuai dengan surat penawaran. Cepat aja ya Bapak Ibu, nanti dikirim kok ini PPT-nya. Nah, ini ketentuan key-in-nya yang tadi saya bilang. Ketentuan key-in-nya itu harus perhatikan nama. Jadi kalau Bapak Ibu key-in yang perorangan kan Bapak Ibu disamakan dong KTP, nama di KTP sama nama di key-in. Harus sama. Kalau nggak sama nanti akan dibatalkan oleh pusat. Sama. Korporat juga gitu, NPWP-nya itu harus sama dengan waktu key-in. Jangan ditambah-tambahin kayak gini tadi ya Bapak Ibu ya. Ini kan Mada Nusantara Perkasa, Bapak Ibu di sana ini kan PT, berarti harus nama PT. Salah. Jadi apa yang terdaftar, apa yang ada di NPWP ini, nama yang ada di NPWP ini, inilah yang harus di-key-in. Jangan tambahin PT, jangan tambahin CV, jangan tambahin yayasan. Salah nanti yang ada ke-pending lagi. Bapak Ibu ini kok nggak selesai-selesai ya. Udah lama loh, nggak approve. Cek di pendingan. Oke. Terus nomor PIC. Nah, nomor PIC itu yang benar-benar bisa dihubungin. Karena apa Bapak Ibu? Kalau nomor HP PIC tidak bisa dihubungin, itu akan memperlambat proses corporate. Kenapa? Karena bagian corporate selalu WA ke saya, Mbak, ini nomor HP-nya yang mana kok nggak bisa dihubungin? Kami mau verifikasi. Jadi dari kantor pusat itu WA ke saya untuk menanyakan nomor PIC. Berulang-ulang kali itu sampai harusnya hari ini bisa diverifikasi. Harusnya key-in jedet semua udah key-in, resi key-in, dikirim form data korporasi, resi diupload, harusnya sudah bisa ditelepon, tapi
tidak bisa ditelepon karena apa? Nomor PIC-nya nggak bisa ditelepon. Jadi yang benar-benar PIC standby dan nomor HP-nya yang bisa ditelepon dengan GSM. Jangan nomor HP yang nomor telepon masuk di cut. Nah, nanti nggak di-approve kayak gitu Bapak Ibu. Upload semua dokumen sesuai kolom yang tersedia. Artinya kan di situ udah ada tulisannya kan Bapak Ibu. Form data corporate, form corporate, Bapak klik form corporate diupload, PO-nya diupload, KTP PIC diupload, NPWP diupload. Jangan asal, oh ini ada ini upload, ini ada ini upload. Jadi uploadnya harus sesuai dengan nama-nama yang ada di aplikasi. Bapak Ibu kan selalu lihat kan nama-namanya. Oh ini berarti dokumen ini dokumen legalitas, berarti Bapak Ibu uploadnya di mana? Di bagian PJB. Nah, dokumen legalitas di bagian apa? PJB. NIB di bagian NIB. Kan ada kan. Nanti SIUP di bagian SIUP. Ada tertulis enak. Biasanya tuh seringnya mereka upload yang paling atas diklik di uploadnya apa, yang nomor 2 diklik di uploadnya apa. Itu membuat membuat prosesnya jadi lama. Kan ada, dilihat saja satu-satu Bapak Ibu. Nggak usah terburu-buru karena beberapa kali kalau terburu-buru itu jadi malah kein ulang, jadi malah prosesnya agak lama karena kita terburu-buru salah masukin data. Itu. PO pun juga gitu, dicek satu-satu. Bilang sama PIC-nya kami akan teliti satu-satu terlebih dahulu. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena saya juga SP. Saya juga SP, kalau saya buru-buru pasti namanya salah. Saya sering kali terjadi seperti itu. Kalau saya buru-buru, mungkin kita saking senangnya dapat closingan, buru-buru in, nah itu malah salah. Kita cek saja satu-satu. Rada lama di depan tetapi prosesnya lebih cepat daripada kayaknya cepat di depan tapi prosesnya lebih lama. Kan Bapak Ibu nantinya kan aduh kok nggak kelar gitu kan, seperti itu. Kalau semua data sudah diupload, form data korporasi ya ini sampai hurufnya saya tebelin karena hanya form data korporasi saja yang dikirim ke SQ, tidak semuanya. Nah, Bapak Ibu kan kirim ke SQ pasti lewat JME, JNT, dan lain sebagainya. Itu pasti ada resinya kan Bapak Ibu. Nah, resi tersebut Bapak Ibu upload juga. Kalau resi boleh di PJB. Kalau nggak di PJB, Bapak Ibu boleh upload resinya di form data korporasi di bagian corporate form. Nah, itu Bapak Ibu boleh upload. Menunjukkan bahwa ini sudah dikirim walaupun fisiknya belum sampai SQ. Kalau Bapak Ibu sudah upload resinya, dari pihak KOW itu akan verifikasi sama PIC-nya. Akan diverifikasi. Kalau udah masuk verifikasi itu kan tahapnya tinggal 2 kali lagi Bapak Ibu. Masuk verifikasi, kemudian masuk CCP, baru jadwal pemasangan. Walaupun ini form data korporasi belum nyampe ke pusat, tetapi Bapak Ibu sudah menunjukkan resinya di-upload, ini akan diverifikasi oleh pihak KOW. Lebih enak kan Bapak Ibu, resi sudah sampai, form data korporasinya sudah sampai, di sini sudah dijadwal pemasangan 2-3 hari, sekitar 1-5 hari lah Pak, jadwal pemasangan itu keluar kalau semuanya di upload dari awal. Oke. Nah ini yang saya bilang tadi namanya surat penawaran Bapak Ibu. Surat penawaran itu kita minta kepada siapa? Minta kepada pusat. Nah caranya minta gimana? Bapak Ibu tulis nama perusahaannya, terus alamat perusahaannya, kemudian Bapak Ibu tulis produk yang mau dibeli apa, package berapa, cara pembayaran cicilan atau cash. Nah itu dikirim ke admin masing-masing.
Itu mungkin ada yang di sini ada yang adminnya saya, boleh Mbak Sari tolong mintakan surat penawaran ya perusahaan ini, namanya ini, belinya apa, terus cicilan berapa bulan. Jangan lupa cicilan berapa bulan. Belinya apa, cicilan atau cash. Tuh, ya. Nah, kalau Bapak Ibu nggak pede, bisa pakai surat penawaran. Nanti di dalam surat penawaran itu jika memang ada istilahnya ada promonya, kalau paket 72 kan promonya 2 bulan, free 2 bulan di belakang. Kalau 60 kan free 2 bulan di belakang. Kalau 36 itu kan free-nya 1 bulan di belakang. Gitu. Kalau ada lagi eh, kalau 36, kalau 84 beli 3 unit dengan produk yang sama itu promonya bisa 6 bulan Bapak Ibu. 3 bulan di depan, free 3 bulan di depan, free 3 bulan di belakang. Jadi produk dipasang selama 3 bulan itu tidak bayar dulu, baru bulan berikutnya baru bayar. Kemudian setelah 3 bulan ke belakangnya juga, di belakangnya juga kena potongan juga Bapak Ibu jika belinya tiga produknya sama ya. Kalau neo semua tiga, kalau kor tiga semuanya, nggak boleh dicampur-campur. Tuh, kalau paket 84 dapat 6 bulan free. Kalau paket 36 dapat 3 bulan free Bapak Ibu. Nih apa corporate lagi banyak promo, sayang kalau nggak digunakan gitu. Bayangin aja Bapak Ibu beli 3 doang dengan paket 84 bulan dapat 6 bulan 6 bulan cicilan free. Nih, dengan bikin PO kayak apa ya. Nah, ini yang namanya form data korporasi Bapak Ibu ya. Ini saya carikan yang sudah dicatat. Jadi form data korporasi itu paling atas itu kan nama perusahaan. Nama perusahaan kalau form data korporasi boleh pakai PT, nggak apa-apa. Terus penanggung jawab. Penanggung jawab itu harus sama dengan yang tanda tangan. Ya, penanggung jawab, seandainya penanggung jawabnya Aldi Taher gitu ya. Terus yang tanda tangan di form data korporasi juga harus atas nama itu, nggak boleh ganti-ganti. Kalau jabatannya dia seandainya yang tanda tangan bagian finance-nya. Nah, yang di penanggung jawab juga bagian finance itu. Jadi ingat-ingat, penanggung jawab paling atas itu penanggung jawab dan yang tanda tangan membatalkan korporasi harus sama. Itu pembelian 1 sampai 3 unit itu siapa aja boleh. PIC-nya boleh, bagian finance-nya boleh, bagian apa namanya akuntingnya boleh. Kalau beli 1 sampai 3, kalau beli lebih dari 4, lebih dari 3, berarti apa Bapak Ibu? Harus direktur. Ya, harus direkturnya, nggak boleh lainnya. Kalau direkturnya mau mewakilkan nggak apa-apa, asal buat surat pernyataan. Yang tadi Sari sudah jelaskan di depan. Ya. Terus diisi semua sesuai dengan pernyataannya di situ. Bapak Ibu pasti tahu, bisa bacanya nomor telepon bagian-bagiannya ada di situ. Kalau seandainya nomor teleponnya 1 orang saja Mbak Sari, nggak apa-apa. Yang penting Bapak isi dari atas sampai bawah itu diisi sama semuanya, mau bagian pajaknya sama, mau bagian keuangannya sama, nggak apa-apa. Yang penting orang itu yang bertanggung jawab di perusahaan itu. Jadi kalau si dari kowe-nya telepon menanyakan, mereka itu menanyakan, ada yang menjawab. Gitu. Jadi jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada yang kosong formnya itu
Nanti kalau nggak diproses selanjutnya akan depending lagi. Jadi harus diisi nomor teleponnya, nomor telepon perusahaan, pasti ada dong. Terus email yang terdaftar di Forte, kalau nggak ada pakai emailnya karyawannya di situ nggak apa-apa. Kalau Ibu ya. Nah, ini adalah contoh surat PO, Bapak Ibu. Gampang kan surat PO-nya itu nggak ini draftnya surat PO harus apa? Hmm, ada kop surat perusahaannya, ini namanya kop surat perusahaan. Terus nomornya harus ada, perihal prosesnya. Kayak kita minta surat, kayak kita minta sesuatu, minta apa ya, proposal lah gitu istilahnya. Kepada yang terhormat, kepada siapa kita minta, ke Pemda Kowe. Ini contoh PO yang sudah disetujui, makanya saya lampirkan karena memang ini sudah disetujui. Tuh, nggak ruwet kok, nggak ribet. Nah, kalau ini sekarang ada Wokombo ya. Nah, ini contoh PO Wokombo ini juga sudah disetujui. Seperti ini, tipenya apa, produknya apa. Jangan lupa di sini tulisan installment 84 bulan, di bawahnya itu 84 bulan. Kalau yang ini installment 70 bulan. Karena dia 72 bulan. Nah, ini beberapa form yang harus dilengkapi. Ini adalah kelayakan ya Bapak Ibu yang tadi saya bilang 1771 itu seperti ini Bapak Ibu formnya. Kalau ditanya kayak apa ya, kalau seandainya perusahaan nanya kayak apa ya formnya, kalau sampai nanya sebenarnya sih perusahaannya apa bagian pajak perlu dipertanyakan ya, karena itu pasti perusahaan ada dan punya. Semua perusahaan ada. Ini yang 1771 yang SPT tahunan. Nah, yang ini yang form 1114 kali yang PPPN bulanan. Bapak Ibu. Jadi ada ininya dan harus ada ini. Yang biru ini harus ada. Sorry. Yang biru ini harus ada. Kenapa? Karena ini bukti bahwa mereka sudah melakukan pajak. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari masa pajak. Bapak Ibu lihatnya dari ini. Dari angka masa pajak. Bapak Ibu bisa lihat kan masa pajak kan? Masa pajak itu ada di bawah tahun pajak itu. Nah, masa pajak itu harus ada ini bulan Agustus, berarti di situ harus tertulis 776655. Bapak Ibu melihat masa pajaknya. Masa pajaknya 77, ini kan berarti bulan Agustus, berarti 776655. Lihatnya di sininya. Bukan lihat tanggal penyampaian ya, tapi lihat masa pajaknya. Oke, lanjut. Ini mutasi rekening 3 bulan, pasti tak tahu semua ya. Nah, ini yang tadi saya bilang entitas Bapak Ibu. Entitas, apa entitas yang saya bilang entitas itu NPWP-nya NPWP-nya PTA, kopsurannya PTB, dipasang di PTB. Tuh, kopsuran. Jadi seperti itu nggak bisa, harus ada entitas. Kalau nggak ada entitas tidak bisa dilanjutkan prosesnya, karena mereka pengen tahu PTA ini kenapa pasang di PTB, ada hubungannya apa antara PTA dan PTB. Kalau surat yang saya buat, kalau yang saya buat contoh ini adalah namanya PT Saudara Sekawan, tapi air purifiernya dipasang di Haris Hotel, suratnya Haris Hotel, makanya mereka menanyakan keinnya PT Saudara Sekawan, suratnya Haris Hotel. Nah, mereka menanyakan Saudara Sekawan dan Haris Hotel itu ada hubungan, ternyata mereka ada hubungannya. Masa ada hubungan perusahaan, tuh harus pakai itu. Pasti ada semuanya. Kalau dulu namanya entitas ya, kalau sekarang TDUP ya, pasti Bapak Ibu TDUP ya. Ini NIB. Contohnya, nah seperti ini nih contohnya. Ini kan perseroan terbatas Badan Trijaya Kartika.
masuknya, cash-in-nya. Tapi pada saat mereka melampirkan PO, kenapa namanya Plaza Marina? Nah, antara Plaza Marina dan PT Badan Trijaya Kartika ini ada hubungannya apa? Nah, ini dimintain entitas kayak gini, Bapak Ibu. Tapi kalau perusahaan itu memang, kalau seandainya perusahaannya emang Badan Trijaya Kartika, terus mau dipasang di Plaza Marina, nah biar nggak diminta identitas nggak apa-apa, apa namanya, PO-nya itu harus PO-nya harus Badan Trijaya Kartika, kopsuratnya harus Badan Trijaya Kartika, stempelnya harus Badan Trijaya Kartika. Kalau nggak mau diminta entitas, dipasang di Plaza Marina nggak apa-apa. Itu dipasang, kalau perusahaan mah dipasang dimanapun nggak apa-apa, asal kopsurat dan NPWP itu adalah sama. Tuh. Oke, selesai. Semua diupload, kirim form data korporasi di sini ya, UP Heni. Oke, Bapak Ibu sudah selesai. Simpel ya. Corporate itu jangan dibuat, aduh corporate susah, jangan. Karena sebenarnya kalau cuma tiga aja itu nggak susah. Gampang itunya, apa namanya, untuk prosesnya itu gampang sekali kalau tiga. Ini banyak sekali corporate mereka tiga. Kalau paket Wokombo, kalau 2 paket berarti Bapak Ibu pakai yang dokumen wajib, dokumen kelayakan, dan dokumen legalitas. Tapi kalau Wonya cuma 1 paket, nggak masalah. Ya masuk 1 sampai 3 unit. Ayo Bapak Ibu yang mau closing corporate, tidak susah lagi kok. Closing corporate itu tidak seriuh yang kita pikirkan. Karena semuanya tadi bisa dan ada. Dokumennya tuh ada semua kok. Nggak ada dokumennya yang nggak ada tuh nggak ada. Dokumennya tuh ada semuanya. Tergantung perusahaannya itu mau diminta atau tidak aja. Ini contoh ya, hari Jumat kemarin masuk PT di Surabaya ada. Dia beli corporate 4, beli WO 4, dia masukin semua tuh dokumennya. Satu yang nggak dimasukin adalah cuman kelayakan, dokumen kelayakan. Jadinya kan belum di approve, tapi semua dokumen yang dimasukin itu udah diverifikasi. Tadi saya tanya ke Heni, tinggal dokumen kelayakan itu apa tadi Bapak Ibu? Mutasi rekening 3 bulan atau BPPN atau SPT. Kalau Bapak Ibu pengen nyoba, boleh 3 itu cepet banget. Kalau 3 unit itu cepet banget. Asal yaitu ya Bapak Ibu, dokumen-dokumen yang saya tadi info ke Bapak Ibu itu dilengkapin. PO itu gampang banget, asal PO-nya itu ada. Kalau Bapak Ibu itu nggak pede untuk perhitungannya, boleh minta perhitungannya ke pusat. Saya juga gitu kok, saya minta perhitungannya ke pusat, baru nanti kita bikin PO. Gitu. Kalau mau Bapak Ibu, PO-nya seperti itu aja sudah disetujuin kok, PO yang tadi ya. Itu PO itu sering banget sudah berkali-kali PO itu disetujui Bapak Ibu. PO-nya gampang banget kan tadi. Nih, PO-nya kan cuma seperti ini. PO-nya sesederhana ini tuh disetujui. Karena apa? Karena pusat itu intinya hanya melihat perusahaannya, nomor PO-nya, tanggalnya. Kemudian melihat juga perhitungannya benar atau tidak. Udah, itu aja. PO sesederhana ini pun di-approve. Ini Rahayu Trans itu di Semarang, sudah dipasang kemarin di bulan Juli. Ini kemarin di bulan Juli terpasang. Awal pertama kali
Wo diperbolehkan untuk perusahaan. Dan dipasang di tanggal di Juli pokoknya dia udah dipasang. Itu Bapak Ibu. Sudah ya. Kita buka pertanyaan tapi cuma buat 3. Halo? Ada yang mau tanya? Kalau nggak ada yang bertanya? Saya bertanya. Oke Bapak. 3 saja tapi ya. Jadi saya satu aja pertanyaannya. Oke, seputar korporat. Oke Bapak, silakan. Ya. Jadi kalau misalnya ini di institusi sekolah itu kan sudah pernah pasang 1 unit ya. Kemudian apakah kita persyaratannya juga dari nol lagi seperti yang dijelaskan tadi, atau mungkin ada yang lebih simpel? Karena yang satu itu kayaknya juga belum kontraknya belum selesai gitu loh. Ini rencana mau masang lagi. Terima kasih. Oke Bapak. Kalau untuk perusahaan udah pasang, kita tetap dari awal. Tetap dari awal. Nggak bisa data yang udah masuk kita lanjutkan, nggak bisa. Jadi tetap dari awal, salah satunya tadi Pak. Karena saya udah pernah nanya ke pusat langsung, tetap harus dari awal. Terus kalau perusahaan itu udah pasang 3, kita cuma masukin 1, kita tetap pakai dokumen wajib, dokumen kelayakan, dan dokumen wajib, dokumen kelayakan, dan dokumen legalitas. Walaupun kita cuma 1 ya Pak, karena di sana udah terpasang 3, jadi hitungannya kita 4, kita beli yang keempat. Oke, paham ya Pak? Oke, terima kasih. Oke, satu lagi. Ada yang mau nanya? Tidak ada yang tanya? Malam Bu, mau tanya. Ya. Iya, gimana kalau perlakuan orang yang mau menyumbang ke sekolah, yayasan, atau rumah ibadah? Itu kan urusan personal orang tersebut. Jadi dia langsung mau bilang mau sumbang berapa unit gitu, misalnya untuk masjid atau untuk gereja. Kita kan corporate Bu, ini bukan perorangan ya Bu. Kita sekarang hari ini bahasanya kita corporate. Kalau nyumbang harus cash ya Bu. Oh, gitu. Ya. Oke, makasih. Oke, ada lagi? Satu lagi ya, kesempatan satu lagi, habis ini kita close. Karena kita cuma 3 pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, berarti saya anggap Bapak Ibu sudah mengerti semua. Nanti juga semua, nanti untuk materinya akan di-share ke HM masing-masing. Nanti minta aja ke HM-nya ya. Sebentar saya foto dulu laporan kalau kita udah Zoom. Sudah tidak ada lagi ya. Oke. Kalau yang belum mengerti bisa dibaca bisa dibaca PPT-nya. Yang nggak tahu bisa ditanyakan admin masing-masing. Terima kasih Bapak Ibu, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga Ibu. Selamat malam. Oke, nanti kalau yang nggak tahu bisa tanya langsung adminnya. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih Mas Ari.